Tribunnews berikut daftar lokasi kamera etle di Kota Ambon. Jangan sampai kena tilang elektronik. Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik di Kota Ambon akan diberlakukan Senin 31 Oktober 2022. Para pengendara yang melakukan pelanggaran di Kota Ambon akan terpantau oleh kamera ETLE yang terpasang di 13 titik. Tilang elektronik secara nasional resmi diberlakukan Kamis 22 September 2022 termasuk di Kota Ambon, Maluku. Diharapkan dengan adanya kamera elektronik di Kota Ambon bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas bagi pengendara roda 2 ataupun 4. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang bakal kena tilang elektronik adalah tidak menggunakan helm, menggunakan telepon seluler saat berkendara, dan tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Berikut 13 kamera etle di Kota Ambon. Yang pertama ada di Jalan Sitanala, Talake, yang kedua di Jalan Aipati, Jalan Sultan Babullah di perempatan Masjid Al-Fatah, kemudian masih di Jalan Sultan Babullah, lampu merah Al-Fatah, kemudian di Jalan Patimura depannya Bank Mandiri, keenam Jalan Sultan Hasanuddin tepat di Monumen Edi Susanto, masih di Jalan Sultan Hasanuddin namun di depan Rumah Sakit Bayangkara, dan kedelapan di Jalan Rijali depan Polda Lama, ke-9 Jalan Imam Bonjol depan Toko Sinar Motor, ke-10 di Jalan Sultan Hairun depan Kantor Gubernur Maluku, 11 Jalan Slamet Riyadi depan Polsek Sirimau, ke-12 Jalan Jenderal Sudirman depan Maluku City Mall, dan ke-13 di Jalan Benteng Kapaha depan Kantor BPKB Persisi. Jadi ketika pada saat masyarakat yang difoto yang melakukan pelanggaran baik helm, safety belt maupun menggunakan helm, ketika pada saat sudah di screenshot maupun sudah di capture oleh alat kita dalam ini ETLE, maka dia akan dikonfirmasi melalui back office kita yang berada di Polda dan mengkonfirmasi nomor HP-nya. Apabila dia melakukan pelanggaran maka akan dikirim surat kepada si pelanggar satu kali. Ketika pada saat dia tidak membayar denda tilangnya melalui tilang nasional, maka dia akan di backup maupun di blacklist untuk pembayaran dia punya STNK. Kemudian setelah 2 kali dia akan di blacklist lagi untuk pembayaran ketiga kali pembuatan STNK. Kemudian yang ketiga kali adalah dia berhubungan langsung dengan ERI, Electronic Registration Identification. Dia punya KTP-nya bisa di blacklist juga, sehingga untuk dia berangkat ke luar daerah itu tidak bisa. Setelah dia membayar seluruh tunggakan yang dia dapat, baik itu penilangan pertama, penilangan kedua, penilangan ketiga, baru bisa dia dibuka seluruh sistem itu sehingga dia melakukan perjalanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.